Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun. Alhamdulillah, Lebaran kurang berapa hari lagi? Masih lama, Pak. Ya. Jangan terburu-buru. Kita lagi fokus mengejar malam Al-Qadar. Karena kalau malam Lailatul Qadar, Laila kan udah malam. Jadi malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Gak pas karena malam Al-Qadar cuma semalam saja, tidak bermalam-malam. Mudah-mudahan insya Allah jamaah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan malam 1000 bulan semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberikan kultum, ya. Yang mana kultum itu singkatan dari kuliah 70 menit. 7 menit. Pertengahan aja, 17 menit lah. Ya. Baik. Saya akan coba mengingatkan kembali bagaimana Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah nabawiyah kita dapati ternyata Ramadan beliau yang ada syariat puasa sebulan penuh itu seumur hidupnya hanya 9 kali. 9 kali saja. Karena syariat puasa Ramadan sebulan penuh itu baru muncul tahun kedua Hijriyah. Sebelumnya belum ada syariat Ramadan sebulan penuh. Tapi kalau puasanya sebelumnya udah ada, bahkan sebelum Rasulullah SAW sudah ada ibadah puasa. Cuma yang perlu kita ingat, Ramadan Rasul sebelum ada syariat sebulan puasa penuh, ternyata ketika di fase Mekah beliau sudah menjalani Ramadan. Tepat Ramadan beliau itu kaitannya dengan turunnya ayat-ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. 5 ayat pertama surat Al-Falaq. Al-Falaq atau Al-Alaq? Al-Alaq para jamaah ya. Saya khawatir ngantuk aja ya. Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kita coba lihat ayat yang kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah yang menciptakan manusia dari alaq. Kalau kita buka terjemah, alaq ini adalah segumpal darah. Dan memang benar, dari segumpal darah berubah jadi segumpal daging, ada tulang belulang, kemudian ditiupkan roh. Ini asal muasal penciptaan manusia. Tapi para jamaah, ternyata terjemahan alaq itu juga bukan hanya segumpal darah. Salah satu terjemahan alaq adalah lintah. Binatang, hewan, lintah. Kan tentu kita nggak pernah pakai terjemahan ini, Pak. Rasanya kan nggak enak. Manusia diciptakan dari lintah, wah itu nggak enak, Pak. Ya. Tapi bukan berarti terjemahan lintah ini kita buang, enggak. Tetap kita gunakan. Nah, baru ketahuan rahasianya
ketika pada abad modern sekarang ditemukan sebuah alat yang bisa meneliti benda-benda terkecil para jamaah. Alat itu namanya adalah stetoskop. Teleskop. Yang mana Pak Jamaah? Stetoskop atau teleskop? Mikroskop para jamaah ya. Jangan boleh ngantuk para jamaah ya. Mikroskop ya. Nah, para ilmuwan mereka meneliti ya. Ternyata asal muasal penciptaan manusia dari cairan yang disemburkan yang membuai sel ovum. Cairan ini namanya human embryo. Begitu human embryo dilihat melalui mikroskop, ternyata bentuknya seperti lintah. Jadi kalau baru abad modern ilmuwan baru menemukan adanya human embryo yang mirip dengan lintah, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah berbicara tentang ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang bukan karangan manusia, tapi adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi para jemaah. Karena memang Ramadan ini, Pak, kita jangan terlalu fokus ke puasanya. Ramadan ini istimewanya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di Ramadan ini jadi istimewa karena diturunkannya Al-Quran. Makanya salah satu amalan Ramadan kita adalah tadarus. Tadarus ini kan asal katanya darosa ya derusu, tapi wazannya tafa'ala. Jadi tadarosa ya tadarosu tadarusan. Ini beda sama qoro'a yaqro'u kiro'atan. Kalau qoro'a yaqro'u hanya dibaca, tapi kalau darosa ya derusu dipelajari para jemaah. Nah, untuk mengingatkan bulan ini kemudian turunnya Al-Quran, makanya ada syariat puasa. Jadi Ramadan ini istimewanya karena Al-Qurannya. Sehingga saya optimis para jamaah sudah masuk ke hari 24, Al-Qurannya udah khatam ya, sampai berkali-kali para jamaah ya, udah berjus-jus para jamaah ya. Tapi jangan jus buah para jamaah ya, jus Al-Quran maksud saya. Baik, satu ayat lagi para jamaah terkait Ramadan yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 56. Ini ayat favorit saya kalau mau menerangkan ini, Pak. Nggak bosan-bosan saya terangkan ini. Di ayat ini Allah berfirman, innalladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang gak mau beriman dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, saufa nuslihim narun, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama najidat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus, badalnahum juludan goiroha, diganti dengan kulit yang baru lagi. Sepintas para jamaah, kita mendengar ayat ini sudah bisa mengetahui seramnya neraka. Hangus, ada baru lagi, dibakar, hangus, ada baru lagi. Tetapi kita akan bisa memahami kalau kita menggunakan pendekatan sains, pendekatan ilmiah hari ini. Koreksi kalau saya salah. Menurut sains, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu anatomi tubuh manusia, mereka meneliti ternyata organ terluar dari tubuh manusia yang terdiri dari berbagai macam jaringan urat saraf, yang terdiri dari berbagai macam lapisan,
yang bisa merasakan tekanan berat atau ringan, yang bisa merasakan kasar atau halus, yang bisa merasakan panas atau dingin, yang bisa merasakan sakit. Itu adalah organ terluar yang namanya kulit. Ini sains, ilmu pengetahuan. Makanya ketika kulit kita terkena sesuatu atau dicubit, kulit inilah yang merasakan sakit. Kemudian kulit mentransfer rasa sakitnya ke otak. Otak dengan serta-merta memerintahkan lisan kita spontanitas. Kulit kita dicubit, lisan kita akan berkata apa Pak? Astagfirullah. Nah itu yang benar para jemaah ya. Diislamisasi ini ucapannya para jemaah ya. Sehingga kalau ada pasien luka bakar, dicek dulu Pak, apakah masih bisa merasakan sakit, peluang sembuhnya lebih besar. Ini sains abad modern. Kembali ke ayat tadi, kullama najijat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus, badalnahum juludan ghairaha, diganti sama kulit yang baru lagi. Kira-kira kenapa para jemaah? Alasannya apa? Kok habis hangus ganti yang baru lagi, kenapa Pak? Supaya bisa merasakan sakit lagi. Karena kalau hangus, sakitnya hilang para jemaah. Allah Maha Tahu. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi kalau sains, ilmu pengetahuan baru menemukan abad modern ini, 14 abad yang lalu Al-Quran telah berbicara seperti itu. Setiap kali kulitnya hangus, kami ganti dengan kulit yang baru lagi, dibakar lagi, sakit lagi, hangus lagi, baru lagi, bakar lagi, sakit lagi, hangus lagi, baru lagi, bakar lagi, sakit lagi, hangus lagi, baru lagi. Khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi jangan lupa para jemaah, ini pembahasannya belum selesai. Ayat ini kita coba kombinasi dengan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dorsul kafir mitslu Uhud, gigi taring penghuni neraka sebesar gunung Uhud, panjangnya 78 km, tebal kulitnya sejauh jarak perjalanan 3 hari 3 malam naik onta. Wagiladu jildihi masiro salasati ayam. Jadi penghuni neraka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jadi raksasa-raksasa di neraka. Kenapa? Liyadzukul adzab, agar mereka lebih merasakan beratnya siksaan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kulitnya tipis seperti kita, merasakan sakit. Tapi kalau kulitnya lebih tegal, sakitnya akan lebih perih para jamaah. Saya membayangkan mahasiswa kedokteran kita belajar ilmu anatomi tubuh manusia, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dengan menggunakan ayat-ayat Quran ini, hasilnya pasti dahsyat. Kenapa? Bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwanya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Ini sesuai dengan undang-undang Sisdiknas, undang-undang tujuan pendidikan tinggi maupun tujuan pendidikan nasional, menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwanya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Karena kalau tidak begitu para jamaah, hasilnya banyak orang pinter tapi minterin orang lain. Apalagi kalau merugikan rakyat Pak, menipu rakyat. Rakyat sudah beli Pertamax, ternyata isinya oplosan para jamaah. Baik, kita lanjutkan para jamaah ya. Nah, Ramadan Rasul yang pertama tahun kedua Hijriah para jamaah. Sebentar, waktu saya kurang 5 menitan para jemaah ya. Tahun kedua Hijriah itu ayat kutiba alaikumus siyam
bebarengan dengan Al-Hajj ayat 39. Ini yang kita perlu ingat kembali, Pak. Jadi syariat puasa Ramadan sebulan penuh itu tidak jauh beda dengan syariat Al-Hajj 40. Ayat apa itu para jemaah? Allah berfirman, udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu. Telah diizinkan untuk membalas serangan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah didolimi. Jadi Ramadan pertama Rasul, syariat puasa sebulan penuh, itu juga muncul turunnya syariat perizinan membalas serangan kepada orang-orang musyrik atau kita kenal dengan nama jihad fisabilillah. Dan kalau kita melihat sirah nabawiyah, ternyata beliau itu menggunakan strategi awal. Begitu turun ayat itu, kerahkan pasukan mencegat kafilah dagang Quraisy. Jadi kafilah dagang Quraisy dari Mekah menuju ke Syam melewati Madinah berupaya dicegat oleh kaum muslimin. Secara logika para jamaah, kita akan langsung protes. Kok orang dagang perjalanan kok dicegat? Mirip tukang begal para jamaah, ya kan? Tapi yang perlu kita ingat, sebenarnya pencegatan kafilah dagang Quraisy ini bentuk respon balasan karena 13 tahun di Mekah beliau dizolimi bersama para sahabatnya. Maka inilah balasan, begitu diizinkan. Sama dengan peristiwa 7 Oktober 2023, serangan ke benteng Israel itu respon setelah 70 tahun mereka dalam kondisi penjajahan. Jadi para jemaah, Ramadan pertama Rasul itu adalah jihad. Belum selesai para jemaah, kita perlu ingat di mana wilayah jihad perangnya, di wilayah Badar. Badar itu dari Madinah jaraknya 140 km. Kalau kita mau coba bandingkan, itu mirip dengan Makarya Binangun sampai Malang Selatan. Tapi perlu ingat para jamaah, waktu itu para jamaah yang berangkat, sahabat yang berangkat jumlahnya 300-an, ontanya cuma 70. Berarti para sahabat kebanyakan menuju Badar jalan kaki. Saya ingatkan, puasa-puasa Ramadan panas terik siang hari, menurut standar Arab Saudi, jalan kaki dari Makarya Binangun sampai Malang Selatan. Untuk apa? Bukan untuk pijet rekreasi para jamaah. Sampai sana bersiap berjihad melawan pasukan musyrik yang kekuatannya 3 kali lipat lebih banyak. Pertanyaannya, kalau kita hidup di zaman itu, ikut berangkat atau balik kanan? Puasa-puasa jalan kaki sampai Malang Selatan, Pak. Ya, kan? Makanya kalau mau kita bandingkan, walaupun Ramadan kita panas, hujan, banjir, tiap hari hujan, Pak, ini gak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita mau tambah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW, mohon maaf, tahun ke-8 Hijriah, 6 tahun setelah tahun kedua Hijriah itu adalah peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu pembebasan kota Mekah dari Madinah sampai Mekah, jaraknya 450 km. Seperti Surabaya sampai Jember. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan Rasul diawali dengan perang Badar, kemudian tambah Ramadannya malah sukses penaklukan pembebasan Mekah. Beliau hanya butuh 6 tahun, tapi standar kualitas Ramadannya semakin bertambah, semakin meningkat. Pertanyaan buat kita, berapa puluh tahun kita Ramadan, Pak? Bertambah atau berkurang? Sebagai penutup dari saya, para jemaah,
Kalau kita buka sejarah, ternyata Ramadan bagi umat Islam itu adalah syahrul jihad, bulan jihad. Pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Khalifah Umar, bulan Ramadan. Pembebasan Andalus, Spanyol di zamannya Tariq bin Ziyad, bulan Ramadan. Perang melawan Mongol, perang Ain Jalut di bulan Ramadan. Kita tarik ke negeri kita. Agresi militer Belanda di Pamekasan, umat Islam selepas makan sahur, selepas sholat subuh menyerang benteng Belanda. Puncaknya kemerdekaan kita juga terjadi di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini buat kita syahrul jihad, bulan mujahadah, perjuangan. Jangan kita pakai dalil naumus shaimi ibadah. Bulan Ramadan itu tidurnya orang puasa ibadah. Jadi puasa itu isinya tidur aja Pak. Berbeda. Pasti ada yang tanya, kita tuh mau perang lawan siapa? Bener Pak, Indonesia negeri damai, kita nggak perang beda sama Palestina. Yang kedua, kita juga nggak bisa perang lawan setan, karena setannya sedang dibelenggu, dikerangkeng. Tinggal satu perang para jamaah sebagai penutup. Tadi penutup terus. Perang melawan hawa nafsu. Nah, syahwat ini para jamaah ada 3. Ya, ini beneran penutup para jamaah. Syahwat harta benda. Orang kalau nggak bisa melawan syahwat harta bendanya, walaupun gajinya 3 miliar sebulan, dia akan tetap korupsi 193 triliun per tahun, Pak. Ya. Syahwat urusan seksual, kalau dia nggak bisa menjaga ini, walaupun dia menjabat Kapolres, dia bisa melecehkan anak usia bawah umur, disyuting, dijual ke situs luar negeri pornografi. Yang ketiga, syahwat kekuasaan, kepingin berkuasa terus walaupun periodenya udah habis. Kalau dia nggak bisa menjaga syahwat ini, dia akan mencoba mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Kalau anaknya belum cukup umur, peraturannya dirubah. Para jamaah, ini terjadi di negeri Suriah, para jamaah. Ya. Hafid Asad, kemudian anaknya Bashar Asad berkuasa 50 tahun sampai digulingkan para pejuang karena rezimnya diktator di Suriah, para jamaah. Ya, bukan di sini, beda para jamaah. Ya, maka 3 ini harus kita lawan supaya kita menjadi jiwa-jiwa yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tips singkat dari saya beneran sebagai penutup para jamaah, supaya kita benar-benar mencapai jiwa mutmainnah, maka langkah praktisnya adalah para jamaah segera cari pasangan yang namanya mutmainnah. Ini bohongan para jamaah, jangan dipercaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih yang mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.